Kamu tahu nggak sih kalau tahu bulat tuh sebenarnya gedenya cuman seupil loh. Seriusan nggak tahu. Bener-bener gedenya tuh cuman seupil, tapi begitu waktu udah digoreng dia bisa ngembang jadi gede banget gitu. Soalnya kan apa sama si tukang gorengnya kan digencet-gencet gitu loh, gancet-gancet gitu loh. Oh, aku baru tahu. Jadi membuat dia tuh kayak bergejolak akhirnya ngembang. Gitu. Seriusan. Oh iya serius. Kalau soto ya dibiarin aja, mau ngembang nggak ngembang penting panjang. Oh iya. Apa tebel? Iya, karena kalau misalkan ketebelan juga kayak kurang crunchy. Iya, kurang crunchy. Bener jadi kan. Buat kamu yang haus akan sotong sama tahu bulat langsung cari aja. Tapi kadang sotong sama tahu bulat itu kalau misalkan nggak dicari dia tiba-tiba lewat. Tapi kalau misalkan lagi dicari, aduh sembunyi-sembunyi. Iya, itu nggak cuma terjadi dan rumus untuk si tahu bulat sama sotong. Kadang kayak nungguin bakso kita nungguin banget, ada yang lewat. Iya. Kenapa sih harus kayak gitu? Kenapa kalau misalkan kita nungguin sesuatu itu justru malah nggak datang gitu loh? Karena semesta emang nggak mendukung kita untuk makan, emang disuruh meninggal. Gitu. Kayak gini juga berlaku ya, Chris. Kalau misalkan kita nungguin doi gitu ya, bakalan nggak datang justru malah kayaknya. Iya, giliran kita telepon gitu nggak bisa. Tapi giliran dia yang telepon kitanya bisa. Aduh, kadang ilfil. Tapi ngomongin soal sembunyiin botol gitu, aku pernah sih waktu itu sengaja emang mau berantem sama ibu aku dengan aku nyembunyiin Tupperware ya. Iya, itu adalah salah satu cara gimana caranya biar mama kamu marah-marah sih sebagai muda. Kalau kamu kepengen menguji kesabaran ibu kamu terutama ya, boleh banget kamu tuh langsung aja diselentem. Kamu ngerti selentem? Enggak tahu. Apa itu? Selentem itu delikno. Oh, delikno. Kalau aku bikin marah ibu aku tuh sekarang, kalau dulu nyembunyiin barang. Ngomongin masalah nyembunyiin gitu ya, Chris. Emang nyembunyiin Tupperware itu adalah salah satu hal gitu ya, gimana caranya biar kita bisa menguji kesabaran ibu. Justru kalau aku pribadi itu ya, kadang tuh aku nyembunyiin sesuatu, Chris. Misalkan kayak aku punya barang coklat gitu ya. Coklat itu kan semua orang suka ya. Jadi kalau misalkan kita taruh di atas meja aja pasti masih belum 1 jam udah hilang aja gitu kan. Nah jadi akhirnya bakalan aku sembunyiin, aku simpen gitu ya. Dan saking pinternya aku dalam nyembunyiin barang, itu biasanya aku sampai lupa. Sama. Kalau Mila nyembunyiin coklat, kalau aku dulu tuh nyembunyinya kayak minuman-minuman gitu. Kayak mulai dari zaman gue SD itu suka banget sama minuman kayak Fanti, Colak. Terus iya, aku tahu. Terus ya kayak gitu-gitu. Soda-soda gitu ya. Sembunyiin sampai lupa nggak aku minum. Giliran udah 2 bulan 3 bulan baru tahu sampai tuh soda hilang karena udah dibuka. Ya itu sih kebodohan aku. Iya serius, kalau aku tuh sampai lupa gitu kan, Chris, dan tahu-tahu udah leleh aja. Lah ya kamu dudukin. Ini gimana nggak leleh anget itu. Iya makanya kan ya agak sedih gitu loh. Padahal kan kita kepengennya tuh biar bisa disimpan gitu ya, Chris. Bener nggak sih? Biar bisa disimpan, biar nanti tuh bisa dimakan di satu hari nanti entah kapan gitu ya. Tapi kan jadi sebel kita kalau ini saking, kalau aku biasanya ngomong ya, aduh saking primpennya aku sampai aku lali. Kayak aku tuh bilang kayak gitu loh. Jadi ya ini adalah curhatan orang-orang yang selalu nyembunyiin barang tapi sampai lupa gitu loh. Ngomongin soal ketahuan nih, Mel, ada yang lagi viral juga karena bayangin aja warga negara WNI gitu ya, warga negara I-nya India ternyata ya. Bukan Indonesia ya. India diobok-obok. Jijik. Jadi emang nih ada petugas bea cukai Bandara Suta gitu ya, Soekarno-Hatta yang berhasil nangkap seorang warga negara asing dari India yang ketahuan nyelundupin berlian 1,5 M. Bayangin. Aduh itu duit berapa? Makanya, duit? Kenapa harus diselundupin sih? Nggak tahu, gitu ya udah dibawa aja kali. Apa takut dicolong sama orang bea cukainya? Enggak kan? Iya, padahal enggak. Tapi ada loh peraturannya emang. Kenapa? Ada peraturannya, nggak tahu. Aku masih belum baca. Tadi cuma baca sekilas aja sih. Oh, oke. Jadi emang inisialnya tuh RA ya? Raffi Ahmad bukan? Bukan. Kalau Raffi Ahmad sih aku juga percaya aja sih kalau misalkan dia punya berlian kayak gitu. Lebih kan ya. Jadi emang dia itu ketahuan Mil bawa 11 kantong plastik. Aduh, padahal Marinas buat apa? Dikira kulaan. Lah iya, lah polur. Ya
nggak apa-apa. Jadi emang tuh cowok bawa 11 kantong plastik yang diduga berat berliannya tuh sekitar 144,27 kilogram. Bukan, gram aja. Kalau kilogram ya berapa duit, bisa sampai triliun. Mohon maaf. Dan si cowok itu tadi SBY Muda yang usianya 25 tahun itu berhasil diamanin gitu ya, beserta barang buktinya ada 11 kantung plastik dan diduga batu mulia jenis berlian. Dan itu tuh emang ketahuan karena petugas tuh nemuin bentuk khusus jahitan. Gimana? Baru sunat? Bukan, maksudnya tuh di celananya tuh kayak ada jahitan tersendiri gitu loh, Chris. Tapi emang ya, entah kenapa itu tuh kayak emang udah psikologis orang banget. Kalau misalkan kita tuh lagi nyelundupin barang, bener. Itu pasti gerak-geriknya tuh ketahuan banget. Kayak gopo mungkin ya. Gopo pol ngono lho. Gopo pol kayak sopo yo. Pasti gitu ya. Iya, makanya itu yang ngebuat jadi orang-orang tuh curiga gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu emang kepengin menyelundupkan barang, itu harusnya nggak perlu gerak-gerik kamu terlalu terlihat tuh nggak perlu. Santai aja, dibikin santai. Mungkin karena emang itu tuh kayak berliannya tuh nilainya tuh kan sampai miliar gitu, sampai 1 miliar gitu kan. Makanya mungkin dia takut kalau itu berlian tuh jatuh, makanya dia kayak yang gerak-geriknya kayak gitu. Nah makanya SBY Muda karena ditemuinya tuh secara tidak lazim gitu ya, apalagi diselurupinnya di celana dalam gitu kan. Akhirnya dia tuh harus melakukan atau harus melalui yang namanya penyelidikan, karena itu mencurigakan banget. Takutnya dia itu nyuri